Halo semuanya, selamat datang di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Backhead yang dirilis tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Iris, yang dimana setelah kematian ayahnya yang terasing, Iris mengetahui bahwa dia mewarisi sebuah pub kembali yang berusia berabad-abad. Dia pergi ke Berlin untuk mengidentifikasi mayat ayahnya dan bertemu dengan pengacara untuk mendiskusikan harta warisan. Dia tidak tahu ketika akta tersebut telah ditandatangani, maka ia akan terikat erat dengan entitas tak terkelakkan yang tinggal di ruangan bawah tanah atau disebut dengan nama Backhead, yaitu makhluk yang bisa berubah bentuk dan bisa berubah menjadi orang mati. Bagaimanakah kelanjutan film ini? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita berada pada sebuah bangunan yang terdapat lubang di dindingnya. Di tengah malam, seorang pria datang ke sebuah bar yang tutup bernama Neil. Ia meminta izin untuk menemui seorang perempuan yang ada di dalam basement. Namun pria ini menolak karena ia tidak akan menemui kedamaian di sana. Setelah mengusir Neil, pria ini pergi ke ruangan bawah tanah. Ia berencana untuk membakar ruangan itu, tetapi malah dirinya yang ikut terbakar. Di sisi lain, terlihat seorang wanita bernama Iris. Ia sedang membobol apartemennya karena diusir gara-gara tidak bisa bayar uang sewa. Kini ia dibantu oleh sahabatnya yang bernama Katie. Dan Iris di saat itu tidak memiliki pekerjaan dan juga tempat tinggal. Lalu Iris mendapatkan sebuah telepon yang mengabarkan kalau ayahnya yang tidak pernah ia temui telah meninggal. Iris pergi ke rumah ayahnya untuk bertemu dengan pengacara. Iris adalah satu-satu keluarga ayahnya yang tewas di awal film. Di sana ia bertemu dengan pengacaranya yang mengatur warisan untuknya. Warisan untuk Iris adalah sebuah bar yang cukup tua namun terlihat megah. Iris dan pengacaranya masuk ke bar ini dan terlihat kalau bar ini sudah lama tidak beroperasi. Iris melihat-lihat bangunan yang akan menjadi miliknya. Di ruangan bawah tanah, ia melihat foto-foto jadul dan bekas ayahnya yang telah terbakar. Iris pun mengetahui kalau tempat ini menakutkan. Tetapi ia juga tidak memiliki pekerjaan dan juga tempat tinggal. Iris memutuskan untuk menghabisi malam di sini walaupun sendirian. Iris yang kesepian lalu menelpon Katie dan Katie yang khawatir, sehingga ia memutuskan untuk menyusulnya ke tempat ini. Di tengah malam, tiba-tiba sebuah alarm menyala dan membangunkan Iris. Iris yang penasaran lalu mencari sumber suara di bawah. Namun ia tidak menemukan siapapun. Ia merasa sesuatu menariknya ke ruangan basement. Tetapi ketika membuka pintu, ia sadar kalau di pintu itu banyak tulisan aneh. Ia kemudian merasakan ada seseorang yang ada di belakangnya dan memutuskan untuk memeriksanya. Ternyata yang ia temukan adalah seorang pria bernama Neil yang menyelinap masuk ke sini. Neil mengenalkan diri dan berkata kalau ia ingin pergi ke basement. Neil memberikan uang sejumlah 2.000 pound sterling untuk bertemu dengan seorang wanita di dalam basement. Neil memohon namun Iris terlihat bingung dan juga takut. Neil berkata kalau ia ingin bertemu dengan istrinya, namun berpikir kalau uangnya kurang sehingga ia menambahkan uangnya. Iris yang bingung lalu mengambil uang itu, tetapi ia tidak memiliki kunci untuk ke basement. Iris pun menyuruh Neil untuk kembali lagi besok dan Neil sangat senang mendengarkan jawaban itu. Keesokan harinya, Iris kembali bertemu dengan pengacara ayahnya. Kini Iris memutuskan untuk menerima warisan ayahnya dan yang perlu dilakukan adalah menandatangani sebuah kertas yang terlihat sangat tua. Bahkan Iris menulis namanya dengan menggunakan pulpen lama. Iris juga menerima rekaman ayahnya yang ditinggalkan untuk dirinya.
Pada malam harinya saat di bar, Iris membuka map yang berisi rekaman ayahnya dan juga beberapa kunci. Di saat yang sama, Katie sudah sampai. Rencana Iris akan menjual bar ini setelah mengantarkan Neil ke dalam basement. Katie berpikir kalau ini adalah ide yang buruk. Tetapi Iris berpikir kalau cara ini adalah cara cepat untuk mendapatkan uang. Tak lama kemudian Neil datang. Dengan salah satu kunci yang Iris terima, ia bisa membuka pintu ke basement. Ruangan itu gelap dan mereka hanya bermodalan lampu ponsel dan juga lentera. Di tengah ruangan terdapat satu lampu dan dua kursi. Perhatian Neil tertuju pada sebuah lubang di dinding. Dan ia memanggil seseorang dari lubang itu, tetapi tidak ada yang terjadi. Iris yang merasa itu hanyalah bercanda juga memanggil orang yang ada di dalam lubang. Tak lama kemudian muncul sebuah tangan perempuan dengan karung di kepalanya. Ia keluar karena terpanggil oleh ucapan Iris. Wanita ini bernama Baghead. Neil meminta tolong agar bisa berbicara dengan istrinya. Namun Baghead mengabaikannya dan mendekati Iris. Saat Iris meminta ia untuk berhenti dan mundur, Baghead menurutinya. Dan ternyata Baghead hanya menuruti pemilik dari bangunan ini. Iris menyuruh Baghead duduk dan Baghead menurutinya. Neil duduk di depan Baghead dan ia berkata kalau ia ingin berbicara dengan istrinya yang sudah meninggal. Neil memberikan cincin istrinya dan Baghead memasukkan ke dalam mulutnya. Neil tidak pernah melakukan ini, namun ia mengingat seharusnya mereka mengikat Baghead. Neil mengikat tangan Baghead sementara Baghead berteriak menakutkan. Terlihat tangan Baghead tiba-tiba berubah menjadi mulus. Dan ia melihat kalau Baghead berubah menjadi ibunya yang sudah meninggal. Yang Neil ingin temui adalah istrinya, bukan ibunya. Karena sudah terlanjur Neil bertanya kepada ibunya kenapa ibunya bunuh diri. Ibunya tidak mau menjawabnya dan malah menangis. Namun tiba-tiba matanya menjadi hitam dan berkata kalau ia bunuh diri karena tidak kuat melihat Neil. Ibunya ingin mencium Neil, bahkan membuat lehernya memanjang. Tetapi hal itu membuat Neil takut. Lalu tiba-tiba saja ibunya menghilang dan menangkap Neil serta memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Saat Iris menyuruhnya berhenti, di saat itulah Baghead berhenti dan juga memuntahkan cincin Neil. Iris lalu menyuruh Baghead untuk kembali ke lubang dan tentunya Baghead menurutinya. Neil sadar alasan kenapa yang muncul ibunya dan bukan istrinya karena cincin ini milik ibunya sebelum diberikan kepada istrinya. Hal ini membuat Baghead bingung. Neil ingat kalau ayah Iris memiliki aturan kalau pertemuan ini hanya bisa dilakukan selama 2 menit. Neil pun lupa memberitahukan hal itu sementara Iris tidak tahu apa-apa. Neil mengetahui hal itu dari orang lain sehingga ia tidak mempercayainya. Namun melihatnya secara langsung, Neil ingin lagi melakukannya. Tetapi untuk selanjutnya, Neil akan berhati-hati. Iris tidak mau melakukan ini lagi, tetapi Neil memberikan alamat rumahnya jika Iris berubah pikiran. Kemudian Iris dan Katie memutar rekaman yang ditinggalkan oleh ayah Iris. Ia menjelaskan kalau bangunan ini dihuni oleh makhluk spesial yang berada di dalam basement. Saat nama Iris tertulis di kertas tua sebelumnya, membuat bangunan ini dan Baghead jadi miliknya. Lubang di dinding adalah tempat tinggal Baghead. Selama Iris tidak memasuki lubang itu, maka Baghead tidak bisa menyakitinya. Baghead memiliki kemampuan untuk membangkitkan orang yang sudah meninggal, tetapi hanya berdurasi 2 menit. Dan setelah itu, maka tubuh tersebut akan dikendalikan oleh Baghead. Namun ayahnya menyarankan untuk tidak pernah menggunakan Baghead. Iris tidak bisa pergi meninggalkan Baghead. Jika ia memaksa pergi, maka kutukan penyakit dan kematian akan mengikutinya. Itulah alasan Iris tidak mengenal ayahnya karena ayahnya tidak ingin Iris tinggal di sini. Ayahnya juga tidak pernah berniat untuk mewarisi bar ini kepada Iris. Namun pengacaranya lah yang mengaturnya. Rekaman ini tidak dibuat untuk Iris melainkan untuk pemilik Baghead selanjutnya. Memiliki akses terhadap Baghead terlihat seperti istimewa. Tetapi saat terlena kutukan Baghead sangat mengerikan. Jangan pernah biarkan Baghead pergi dari basement.
Kini Iris tahu alasan ayahnya tidak pernah menghubunginya. Katie ingin mereka segera pergi, tetapi Iris berpikir kalau ini adalah sebuah kesempatan. Dan semalam Nell membayar 4.000 pound sterling. Iris ingin mengizinkan Nell kembali menggunakan Baghead, dan setelah itu Iris berjanji mereka akan pergi. Karena Iris tahu kalau Baghead harus menurutinya, ia menulis tulisan untuk tidak pergi ke atas dan juga berkata demikian. Iris melakukan itu karena ia pergi dari bar untuk menuju ke rumah Nell. Sementara itu, Katie masih ada di bar. Ia menutup pintu ke basement dengan menggunakan tong besi. Namun saat menjauh, satu foto terjatuh. Katie memeriksanya dan foto itu berisi dua pria. Di balik foto itu ada tulisan Otto Vogler. Katie menemukan nama Otto di kertas pemilik bar yang ternyata sebelum ayah Iris bar ini adalah miliknya. Katie mencari informasi Otto di internet dan mengetahui kalau Otto meninggal karena bunuh diri. Dan tiba-tiba Katie bisa melihat Otto, tetapi sesaat kemudian Otto tiba-tiba saja menghilang. Di tempat lain, Iris masih bersama Nell yang menjelaskan setelah kematian istrinya, ia bergabung ke dalam sebuah grup konseling. Dari sanalah ia bertemu dengan orang yang menggunakan jasa Baghead untuk bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Dengan membayar 2.000 pound sterling, ia bisa bertemu dengan orang yang sudah meninggal selama 2 menit. Nell bertanya kepada Iris, kenapa tidak mencoba Baghead untuk terhubung dengan ayahnya. Namun Iris teringat perkataan ayahnya yang melarangnya untuk menggunakan Baghead. Di malam hari, mereka kembali bertemu Baghead dan memberikannya benda milik istrinya. Baghead kembali memakannya dan berubah menjadi istri Nell. Iris memasang alarm selama 2 menit agar kejadian sebelumnya tidak terulang. Hal terakhir yang istri Nell ingat adalah ia sedang mengendarai mobil. Awalnya Nell ingin mengucapkan kata perpisahan kepada istrinya. Namun alasan sebenarnya adalah kalau Nell tahu bahwa istrinya berselingkuh. Istrinya pun bingung dan tidak menjawab apapun hingga waktu pun berakhir. Dengan pengaruh Baghead, istri Nell berkata kalau ia tidak pernah berselingkuh, melainkan hanya tidak tahan dengannya. Kemudian tempat itu menggambarkan tempat di mana istri Nell kecelakaan yang membuat tempat ini gelap. Iris mendekati istri Nell yang menangis, tetapi itu hanya tipuan Baghead yang ingin menyerangnya. Namun Baghead melepaskan Iris begitu saja dan kembali ke dalam lubang. Dengan kejadian ini, Iris trauma untuk bertemu Baghead. Sementara Katie mengusir Nell dari tempat ini. Waktu melamun, Iris sedang minum alkohol di bar. Dari cermin, ia melihat pantulan ayahnya, namun ia tidak takut. Iris melihat bayangan saat ayahnya yang menggunakan Baghead untuk bertemu dengan ibunya. Ayah Iris sudah muak dan berniat menemui Iris untuk menjelaskan semuanya. Namun karena itulah kini ia sakit parah. Namun waktu 2 menitnya habis dan kini Baghead mengambil alih tubuh istrinya. Ayah Iris ingin berpisah, namun Baghead tidak tahu kalau kutukannya pada akhirnya membuatnya kembali. Baghead ingin ayah Iris membebaskannya, namun ia memilih untuk membakarnya. Tiba-tiba lampu pecah sehingga membuat tempat ini gelap. Saat ia menghidupkan korek, Baghead mengganggunya sehingga ia membakar dirinya sendiri dan meninggal. Kini Iris tahu kalau ayahnya meninggal tidak bunuh diri. Di tengah malam, Iris terbangun karena mendengar sesuatu. Ia memeriksanya hingga ke basement dan melihat ayahnya yang ingin memasuki lubang itu. Ia berkata kalau Baghead bisa merasakan ketakutan, kemudian ia merobek pipinya yang ternyata ia adalah Baghead. Iris mencekik Baghead, tapi ialah yang tercekik. Saat ia membuka karungnya, justru yang dilihat adalah dirinya sendiri. Iris terbangun dari tidurnya karena ia tercekik kalung kunci basement. Tetapi Katie menemukannya tepat waktu dan menyelamatkannya. Kemudian Iris dan Katie pergi ke kantor pengacara ayahnya. Namun kantor tempatnya bertemu kosong. Ternyata pengacara yang ditemui Iris sebelumnya juga ada di foto Otto saat ia mewarisi bar ini. Sepertinya pengacara ini bukanlah manusia. Katie berpikir kalau Iris sedang mendapatkan musibah. Namun Iris melihat dengan pandangan yang berbeda. Iris berpikir kalau kemampuan Baghead adalah berkah yang bisa dimanfaatkan. Hal ini membuat mereka berdebat dan jika Iris melepaskan ini, maka ia tidak akan memiliki apapun.
Katie tidak ingin berdebat sehingga ia meninggalkan Iris di tempat ini. Namun Katie pergi ke rumah Otto yang alamatnya tertulis di balik fotonya. Rumah itu terbengkalai dan ia bisa memasukinya tanpa masalah. Tempat itu terbengkalai, tetapi Katie melihat kalau Otto sedang mencari informasi mengenai Baghead. Di tempat lain, Iris sedang bersama Baghead. Dengan jam tangan ayahnya, ia ingin Baghead menjadi ayahnya. Ayahnya terkejut karena Iris menjadi pewaris Baghead dan tak pernah menulis surat wasiat. Iris bertanya bagaimana mengontrol Baghead. Ayahnya menjawab, selama namanya tercantum di atas akta, ia tidak bisa menghindar dari Baghead. Yang bisa dilakukan Iris hanya tidak menggunakan Baghead dan 2 menit pun berakhir. Saat Baghead mengambil kontrol, ia memperlihatkan ayah Iris yang terbakar. Tetapi ia segera menutupinya menggunakan karung. Selama namanya ada di atas akta, ia tidak bisa bebas. Ia mencoba untuk membakarnya, namun kertas ini tidak bisa terbakar. Kini Iris merasa kalau ia sudah salah mengambil keputusan. Kemudian Katie kembali ke bar dengan membawa informasi dari rumah Otto. Namun di sana ia tidak bisa menemukan Iris yang tertidur di toilet. Katie memeriksa ke basement dan menemukan jam tangan milik ayah Iris. Saat ia mendekat, tiba-tiba Baghead ada di belakangnya. Baghead memakan kertas yang membuatnya menjadi Otto. Katie bertanya apa sebenarnya Baghead ini. Otto menjelaskan 400 tahun yang lalu, sebuah kelompok kuno menemukan seorang perempuan yang bisa memanggil orang yang telah meninggal. Mereka memanfaatkan wanita ini untuk kepentingan mereka. Namun saat perempuan ini menolak, mereka mencapnya sebagai penyihir sehingga ia dibakar. Namun perempuan ini bangkit dari kematiannya dan balas dendam dengan menyebarkan wabah. Untuk menghentikannya, kelompok ini melakukan ritual untuk menyegel Baghead di basement ini untuk meninggalkannya. Namun berabad-abad kemudian, keturunan kelompok ini membongkar basement ini dan kembali menyalahgunakan kekuatan Baghead. Semakin sering Baghead menggunakan kekuatannya, maka ia juga akan semakin kuat. Dan sekarang hanya ada satu orang yang menandatangani untuk mewarisi kutukan ini. Saat Otto tahu kalau Katie bukan pemilik baru Baghead, ia meminta maaf. Atas kendali Baghead, ia menyerang Katie. Keesokan harinya, Iris yang terbangun mendapatkan pesan dari Katie kalau ia sekarang sedang terjebak di dalam lubang yang menjadi tempat tinggal Baghead. Dengan cepat, Iris pergi ke dalam basement dan mendengarkan suara Katie dari dalam lubang. Ia sempat ragu, namun ia memilih untuk memasukinya. Lubang itu adalah lorong yang panjang dan membuat ia menemui Katie. Mereka berencana kembali, namun Iris melihat mayat Katie yang artinya kalau Katie yang sedang bersamanya adalah Baghead. Iris pun melihat Baghead yang merayap di atas. Iris yang takut berusaha keluar dari lubang dan ia berhasil tepat waktu. Di saat bersamaan, Neil datang menyelamatkan Iris dan menginjak tulisan itu yang membuat tulisannya rusak. Neil mencoba menenangkan Iris karena Katie meninggal. Neil memberikan Iris obat tidur untuk membuatnya tenang. Iris berkata semakin sedikit menggunakan Baghead, maka semakin lemah juga Baghead. Namun tiba-tiba Iris menjadi pusing dan Neil mengantarnya tidur. Di tengah malam, Iris terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara dari ruangan basement dan pergi memeriksanya. Di saat ia melihat Neil yang sedang bernegosiasi dengan Baghead yang ingin bekerja sama dengannya. Yang hanya diinginkan Neil, yaitu ingin bertemu dengan istrinya kapanpun ia mau. Neil menulis namanya di atas akta dan berpikir kalau ia akan menjadi pemilik Baghead. Namun nama Neil menghilang karena Iris masih hidup. Neil tidak mau membunuh Iris karena ia tidak seorang pembunuh. Namun Baghead memanfaatkan tubuh istrinya untuk membujuk Neil. Ia berkata kalau ia sedang hamil dan ingin hidup bersama lagi. Neil masih ragu, namun ketika mengetahui Iris mendengarkannya, Neil memutuskan untuk mengejarnya. Neil berhasil menangkap Iris, tetapi Iris berhasil membebaskan diri. Ia berlari ke atap, namun Neil menemukannya.
Nell membunuh Iris dengan cara menjatuhkannya dari atas bangunan. Kemudian ia membawa tubuh Iris ke basement untuk menunjukkannya kepada Baghead. Nell memberikan ponsel Iris kepada Baghead agar ia berubah menjadi Iris dan ia bisa menuliskan namanya di akta. Nell meminta maaf sementara Iris melihat mayatnya sendiri. Mata Iris berubah menjadi hitam yang artinya yang mengontrolnya adalah Baghead. Baghead berterima kasih telah memanggil Iris. Nama Iris masih tertulis di atas akta dan saat ini Baghead adalah Iris, sehingga tidak ada yang bisa mengontrolnya. Baghead mematahkan kedua tangan Nell dengan tubuh aslinya. Kemudian dengan tubuh Iris, Baghead membunuhnya. Kini hanya ia yang ada di sini. Baghead membakar aktanya dan juga bisa pergi keluar serta membakar bar ini dan film pun selesai. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di dalam film ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan pada alur cerita selanjutnya.